Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Sobat Let's yang menonton video ini, di sini kita akan mempelajari, di channel ini kita akan mempelajari bahasa Arab mulai dari dasarnya hingga nanti ke tingkat yang berikutnya. Dan pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu pembagian kata dan selanjutnya adalah isim ditinjau dari penyusun huruf akhirnya. Nah, itu gimana sih isim itu apa? Nah, nanti kita jelaskan di sini. Yang pertama, kita akan membahas pembagian kata. Sebelumnya, kata itu bagaimana sih kata? Kata itu adalah, contohnya dalam bahasa Indonesia, itu buku, itu kata. Memiliki, itu kata. Membaca, itu kata. Lalu itu kata juga. Oke. Jadi kata itu berbeda dengan kalimat. Jadi kalau kita bilang, aku pergi ke pasar, ini adalah suatu kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi jika kita bedah, aku itu adalah kata, pergi itu kata, ke itu kata, pasar juga kata. Nah, dalam bahasa Arab, kata itu diterjemahkan sebagai al-kalimah. Al-kalimah. Nah, jadi bukan berarti ketika kita menyebut al-kalimah dalam pelajaran ini, berarti maksudnya kalimat. Tidak. Al-kalimah yang kita singgung dalam pelajaran bahasa Arab, itu berarti maksudnya adalah kata. Oke. Jadi contohnya al-kalimah itu kitabun, sa'atun, jam. Nah, seperti itu. Nah, pembagian kata, pembagian al-kalimah. Dalam bahasa Arab, al-kalimah atau kata hanya ada 3 macam. Oke? Tidak lebih dari itu. Hanya ada 3 macam. Yang pertama adalah ism. Ism. Oke? Lalu yang kedua adalah fi'l, fi'lun. Yang kedua adalah harfun. Nah, kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah isim. Isim itu kalau kita sebutkan, definisinya adalah kata yang menunjukkan benda, sifat, keterangan waktu, atau kata ganti nama. Nah, jadi isim itu contohnya adalah yang pertama kata benda. Oke, pembagian isim itu salah satunya adalah pertama kata benda. Kata benda itu kitabun, buku, burtuqalun, jeruk, qalamun, pena, sa'atun, jam. Lalu ada toki ya. Oke. Jadi seperti itu kata benda. Kata benda. Itu pembagian isim pertama adalah kata benda. Lalu yang kedua adalah kata sifat. Oke. Jadi isim itu adalah kata sifat juga. Ketika kita bilang al-jamil, tampan, indah, bagus. Nah, itu adalah isim. An-nadhif, bersih. As-saghir, yang kecil. Nah, itu adalah kata sifat. Nah, ini termasuk dalam kategori isim. Lalu kategori isim yang ketiga, setelah tadi kata benda, sifat, dan sekarang adalah keterangan waktu. Oke? Contohnya adalah yauman, ya, yaumun, hari, godan, besok, amsi, kemarin, itu adalah isim. Lalu selanjutnya kategori yang dibahas di sini yang terakhir adalah kata ganti nama. Nah, bagaimana sih kata ganti itu? Kalau kita bahasa Indonesia itu ada dia, aku, kami. Dalam bahasa Inggris he, she, her, mine, my. Nah, itu kata ganti. Kata ganti nama. Dan dalam bahasa Arab ada contohnya adalah huwa, dia, huma. Mereka berdua, hum, mereka. Oke. Hia, dia untuk perempuan. Huma, mereka berdua, khusus perempuan. Jadi sama ya, mereka berdua itu bisa yang laki-laki huma, yang perempuan juga huma. Hunna, itu juga mereka untuk perempuan. Dan lain sebagainya. Nah, di sini ada catatan ya. Secara umum, semua isim selain domir. Nah, domir itu apa? Domir itu adalah kata ganti nama tadi. Jadi kata ganti nama yang tadi itu huwa,
huma, hum, ya, huma, ana, nahnu, itu adalah ad-dhamir. Dia termasuk isim, cuman kategori ad-dhamir. Oke, dhamir, kata ganti. Nah, selain pada domir, jadi isim-isim yang tadi kita sebutkan, kata benda, sifat, dan keterangan waktu, itu tiga-tiganya itu boleh kita tambahin alif lam. Oke. Jika tidak ditambahkan alif lam, maka isim itu wajib ditanwin. Nah, jadi kalau misalnya nih, kita mau bilang kitabun, ada tanwinnya di belakang. Tapi kalau kita kasih alif lam, al-kitabu, maka tanwinnya hilang. Jadi nggak bisa kita bilang al-kitabun, itu nggak bisa. Begitu pula misalnya nadhifun, kita mau bilang yang bersih nih, nadhifun, pakai tanwin. Jika kita tambah alif lam, an-nadhifu, maka itu tanwinnya hilang. Jadi alif lam itu menjadikan isim itu tanwinnya hilang di akhir, tanwin di akhir itu hilang. Nah, jadi semua isim itu boleh kita tambahin alif lam kecuali ad-dhamir, kata ganti. Oke, kata ganti nama. Secara umum seperti itu. Tetapi terkadang kita ada pengecualian-pengecualian seperti nama ya nanti kita mungkin insya Allah akan bahas. Cuman secara umum seperti itu tadi. Nah, jadi isim yang ditambahin alif lam di dalamnya itu namanya al-ma'rifah. Tapi jika isim tidak dikasih alif lam, itu namanya an-nakirah. Dan perbedaannya bagaimana? Mungkin kita tidak bahas di sini supaya tidak tambah pusing ya. Cuma secara umum al-ma'rifah itu berarti yang jelas, oke? Tapi kalau an-nakirah itu yang belum jelas. Jadi al-kitabu, buku itu sudah jelas, buku yang kita maksud itu yang mana. Tapi kalau kitabun, kita menyebut buku secara umum tanpa mengetahui buku mana yang kita maksud. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pembagian kata dalam bahasa Arab. Pembagian al-kalimah dalam bahasa Arab itu adalah al-fi'l, kata kerja. Kata kerja itu seperti membuat, membaca, memasak, pergi, itu kata kerja. Nah, pembagian fi'il lebih rincinya kita akan membahas nanti. Cuma secara umum fi'il dibagi jadi 3. Fi'lun madhin, kata kerja lampau. Contohnya dhahaba, dia telah pergi. Lalu fi'lul mudhari', yaitu fi'il yang menunjukkan masa sekarang atau masa depan, yaitu contohnya yadhabu, dia pergi atau dia akan pergi. Lalu yang selanjutnya adalah idhab, pergilah. Nah, ini termasuk dalam kategori fi'lul amr, kata kerja yang bermakna perintah. Nah, setelah itu setelah membahas fi'il, kita akan membahas yang terakhir, pembagian kata dalam bahasa Arab yang terakhir adalah harf, itu huruf. Nah, huruf dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Jika bahasa Indonesia itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu termasuk huruf, nah dalam bahasa Arab huruf itu contohnya nih, saufa, akan, qad, sesungguhnya, thumma, kemudian, wa, dan, fa, maka, au, atau, dan lain sebagainya. Dan ada huruf yang hanya bisa masuk di fi'il, kata kerja, dan juga ada huruf yang bisa mendahului isim saja. Jadi ada huruf yang bisa mendahului isim saja, ada huruf yang bisa mendahului fi'il saja, dan ada huruf yang bisa mendahului fi'il dan isim. Contohnya fa. Nah, itu lebih rinci kita bahas mungkin di pertemuan yang lain jika sempat. Intinya pembahasan ini masih bentuk umum karena ini masih pertemuan pertama. Seperti itu pertemuan pertama pada malam hari ini. Lalu sisanya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.